Pria itu dengan susah payah mematahkan tulang rusuk seekor Tyrannosaurus. Tulang itu kemudian ia ikat pada sebuah mobil mainan. Ia bukan sekadar bermain, melainkan mencoba menjinakkan dinosaurus tersebut. Karena setiap kali jam menunjukkan tengah malam, kerangka dinosaurus itu tiba-tiba hidup kembali. Begitu melihat tulang rusuk di depannya, makhluk itu langsung mengejarnya. Setelah rencananya berhasil, ia pergi menemui sekelompok manusia purba yang kesulitan menyalakan api, dan ia langsung melemparkan korek kepada mereka. Masalah mereka pun selesai. Kemudian ia mendatangi sebuah patung batu yang berbicara dengan suara sangat keras. Untuk mengatasinya, ia memberikan sepotong permen karet hingga patung itu tersenyum puas. Masalah berikutnya muncul ketika dua kelompok hampir berperang. Di satu sisi ada pasukan Romawi yang ingin memperluas wilayah, sementara di sisi lain para koboi dari barat siap melawan. Walau pria itu mencoba menenangkan mereka, kedua pihak tetap bersikeras. Akhirnya ia memperingatkan bahwa jika mereka terus bertarung, nasib mereka bisa berakhir seperti peradaban Maya yang dikurung. Namun jika hidup damai, mereka bebas berkeliling di dalam museum. Walau sangat tidak rela, keduanya akhirnya mengangguk setuju. Semua kejadian aneh ini berasal dari sebuah lempeng emas ajaib yang membuat seluruh penghuni museum bisa bergerak. Namun tiba-tiba tiga pencuri muncul dan mencurinya. Museum pun langsung menjadi kacau. Akhirnya dengan bantuan patung yang bersuara keras, semua orang berhasil ditenangkan. Pria itu menjelaskan bahwa lempeng emas hilang dan meminta semua orang membantu mencarinya. Jika tidak ditemukan, semua yang hidup di museum tidak akan bisa bangkit lagi. Mereka pun bekerja sama. Orang-orang kecil memanfaatkan tubuh mereka untuk mengempeskan ban para pencuri. Akhirnya dua pencuri berhasil ditangkap. Namun satu orang kabur sambil membawa lempeng emas dengan kereta kuda. Pria itu mengejarnya dengan menunggang kuda. Setelah kejar-kejaran panjang, ia berhasil merebut kembali lempeng emas itu. Para pencuri akhirnya ditangkap oleh Raja Hun. Semua krisis pun berakhir. Menjelang fajar, semua benda museum harus kembali ke tempatnya atau mereka akan lenyap. Raja Mesir mengucapkan mantra pada lempeng emas dan semuanya yang keluar mulai kembali. Sebelum matahari terbit, mereka semua kembali menjadi patung. Keesokan paginya, kepala museum melihat museum yang berantakan dan hampir saja memecat pria itu. Namun melihat museum dipenuhi pengunjung, ia langsung berubah pikiran dan malah mengangkat pria itu menjadi kepala tim keamanan. Dan setiap malam, museum itu kembali hidup dan mengadakan pesta.